Sahabat, Sobat Ngulik dimanapun berada, kita kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 9 ayat 1-8. Matius pasal 9 ayat 1-8 diberi judul Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Rumenta Santiani Manurung, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini yaitu Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Ibu Pendeta. Ya, sebagai dosen biblika kita akan ditolong banyak ini untuk mengulik Injil Matius pasal 9 ayat 1-8. Dan sebelum kita memulai bersama, kita akan membuka dalam doa. Silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kesempatan kembali kami mengikuti ngulik Alkitab di GKI TV. Kiranya Tuhan memberkati baik kami yang ada di studio ini, yang berdiskusi, yang bercakap-cakap, maupun juga rekan-rekan yang menyaksikannya, baik nanti live streaming maupun juga nanti rekaman. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga apa yang kami dengar, pelajari boleh menjadi berkat bagi setiap kami dalam ziarah kehidupan kami mengikut Tuhan. Dengan tema Tuhan mengampuni dosa, biarlah kami terus ada dalam pengampunan Tuhan dan juga mengampuni sesama kami. Kami siap untuk bercakap-cakap mengenai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menyertai setiap kami. Amin. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 1-8, saya akan baca untuk kita semua. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Ya, di segmen yang pertama saya mau mengawali dengan kembali narasi tentang orang lumpuh dipulihkan. Ini bisa dibaca juga di Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 dan Lukas 5 ayat 17-26. Ini sepertinya kita juga akan diajak ini berselancar untuk melihat berapa teks ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap ya. Dan lalu kemudian nanti kita masuk pada pesan-pesan yang akan menolong kita untuk makin menghayati panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Mari silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, cerita ini ada di Matius 9 ayat 1-8, tapi juga ada di Markus 2 ayat 1-12 dan Lukas 5 ayat 17-26. Yang berarti kita bisa katakan bahwa yang menjadi sumber bagi Matius dan Lukas adalah Markus. Dan saya ulangi sekali lagi bahwa saya tidak jemu-jemu menyampaikannya supaya audiens semakin luas memahami bahwa dalam perkembangan studi biblika kita sudah tiba pada semacam common knowledge, pengetahuan yang umum yang diterima oleh umum setelah penelitian sepanjang kurang lebih 4 bahkan 5 abad, bahwa
Dahulu kala memang diyakini Injil Matius adalah Injil yang tertua. Seorang sejarawan gereja pada waktu itu, Eusebius misalnya, menulis Matius itu adalah Injil yang tertua. Kemudian Markus ditulis menurut Matius, dan karenanya banyak orang sampai beberapa abad yang lalu, bahkan sebagiannya residunya masih ada yang menganggap bahwa Markus itu ringkasannya Matius, begitu ya. Tapi dalam era modern kita sudah diberikan banyak bukti hasil penelitian para pakar bahwa bukan Matius Injil yang tertua, tetapi Markus Injil yang tertua. Dan dalam penelitian yang berkembang kemudian di dalam studi biblika kami menyebutnya dengan teori dua sumber, dengan Markus Markan priority, di mana bahwa Markus adalah Injil tertua dan kemudian digunakan sebagai sumber oleh Matius dan juga oleh Lukas, sehingga bentuknya menjadi segitiga. Dan ketiga ini yang kemudian disebut dengan Injil sinoptik, sementara Yohanes tidak termasuk dalamnya, dan Yohanes bersama dengan 3 Injil sinoptik menjadi Injil kanonik. Kita punya 4 Injil kanonik, dari 4 itu ada 3 Injil sinoptik dari kata sun dan oftalmos. Sun itu bersama-sama, oftalmos itu penglihatan atau mata. Dari situ muncul istilah optik misalnya. Nah, yang dimaksud dengan penglihatan bersama dalam hal apa? Dalam hal bahwa ketiganya dituliskan dengan kronologi waktu yang berurutan. Yang berarti Matius mengikuti urutan-urutan kisah di Markus. Lukas juga mengikuti urutan-urutan kisah yang ada di Markus. Bahkan kesamaan sampai penelitian pada kesamaan verbatim atau kata demi katanya juga sangat kuat. Dan bagaimana Matius dipakai oleh Matius dan Lukas juga menjadi sangat kuat. Karenanya berdasarkan pemahaman ini, di mana versi Markus adalah yang tertua dan jadi rujukan Matius dan Lukas, maka selalu saya katakan di mana-mana ketika kita menemukan cerita yang sama, ketiga-tiganya harus dibahas. Kalaupun kita mengambilnya dari versi Markus ataupun Matius ataupun Lukas, kita mesti mencari apa yang khusus dari sini atau dari sini. Tapi dengan pemahaman bahwa ketiganya tripartit dan sumbernya adalah Markus. Seandainya ada di Matius, tidak ada di Markus, ada di Lukas, ini diasumsikan ada sumber kedua yang disebut Quelle, yang dari bahasa Jerman berarti sumber-sumber sebetulnya. Itu secara hipotetis, barangnya kita nggak punya. Jadi sumber pertama bagi Matius dan Lukas adalah Markus, kalau tiga-tiganya sama. Kalau ada tiga-tiganya menceritakan satu cerita yang sama, sumbernya Markus. Tapi kalau hanya Matius dan Lukas, maka ada sumber yang lain disebut dengan Quelle. Kemudian Matius punya cerita yang tidak ada di Markus dan tidak ada di Lukas, hanya sendiri, misalnya cerita tentang orang-orang Majus, maka kemudian ini diasumsikan, dihipotetiskan berasal dari sumber ketiga yang disebut Sondergut, dan untuk Matius disebut Sondergut M. Matius. Di Lukas juga ada cerita yang ada hanya di Lukas, tidak ada di Matius, tidak ada di Markus. Karenanya dihipotetiskan juga dari sumber ketiga Sondergut tadi, tapi Sondergut L. Nah, karenanya ketika ada satu cerita muncul di dalam ketiganya, kita mesti melihatnya secara keseluruhan supaya kita punya gambaran yang lebih lengkap. Nah, kita masuk ke dalam kisah awal. Kalau kita lihat baik versi Matius, kemudian Markus dan Lukas, ini bicara sebetulnya tentang seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karenanya LAI memberikan judul orang lumpuh yang disembuhkan. Ya. Betul ya? Kalau di TB2 bagaimana? Orang sama? lumpuh dipulihkan. Orang lumpuh dipulihkan. Ya, orang yang lumpuh kalau pulih kan sembuh saja. Sebetulnya sama saja gitu ya. Hanya membuat pembaca bisa jadi bingung, nih pulih maksudnya apa? Padahal maksudnya ya sembuh. Tetapi sebetulnya nanti kita akan lihat bahwa itu ternyata bukan fokus cerita. Walaupun dia bicara tentang adanya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan melihat ternyata ini bukan fokus cerita. Nanti saya akan jelaskan. Nah, dalam Injil Markus dikatakan setelah beberapa hari Yesus kembali ke Kapernaum. Tapi kalau dalam Injil Matius hanya dikatakan sesudah Yesus mengusir setan yang merasuk orang, 2 orang, maka Yesus naik perahu nyebrang, dan setelah nyebrang kemudian tiba di kotanya sendiri. Nah, Markus menyebutnya Kapernaum, sementara kalau di
Matius disebutnya kotanya sendiri. Nah, kalau di Markus pasal 1 ayat 21 disebutkan sebelumnya Yesus berada di Kapernaum, terus pergi, nyebrang, terus balik lagi ke Kapernaum. Makanya dikatakan setelah beberapa hari. Walaupun dalam teks Yunani tidak ada kata beberapa, hanya setelah berhari-hari, begitu ya. Makanya sebagian terjemahan Inggris dikatakan after days, bukan after several days. Karena sebetulnya beberapa itu kan sedikit sekali. 1, 2, 3, 4 hari itu beberapa. Tapi kalau pergi jalan kaki atau naik keledai dari Kapernaum terus ke Tiberias, terus nyebrang ke sana, dan di sana ada orang gila, Yesus sembuhkan. Jaraknya itu di Gadara Gerasa dari pantai itu bisa 40-60 kilo. Terus Yesus balik lagi, jalan kaki lagi, terus nyebrang lagi naik perahu, terus jalan lagi ke Kapernaum. Ini nggak mungkin beberapa hari. Ini pasti berhari-hari. Maka karenanya saya lebih menyukai terjemahan harfiah, bukan beberapa hari tapi berhari-hari. Nggak mungkin cuma 2-3 hari. Ini perjalanan yang panjang dan melelahkan. Nah, kemudian di Markus 1 ayat 35 dikatakan pasal 1 ayat 21 Yesus di Kapernaum, pasal 1 ayat 35 Yesus pergi dari Kapernaum, pasal 1 ayat 39 dikatakan Yesus pergi mengelilingi Galilea. Kan ini semua pekerjaan yang nggak mungkin hanya beberapa hari. Nah, dengan demikian perkataan setelah beberapa hari menjadi mustahil, karena mustahil bagi Tuhan Yesus mengelilingi Galilea setelah semua pekerjaan ini hanya dengan beberapa hari. Naik mobil aja nggak mungkin hanya beberapa hari, karena masih nyebrang lagi danau, begitu ya. Nah, umumnya terjemahan Inggris, bahkan juga Jerman, memang ada yang menggunakan beberapa hari. Tapi ada beberapa terjemahan Inggris yang hanya berkata after days, gitu ya. Dan teks Yunaninya cuma dia hemeron, yang berarti memang setelah berhari-hari. Dan ini yang menjadi lebih tepat ketika kita bicara alurnya. Nah, di Markus disebutkan Tuhan kembali ke Kapernaum. Sementara Matius hanya berkata di kotanya sendiri. Nah, Kapernaum ini ada di Galilea, kota yang ada di Galilea. Nah, Matius 9 ayat 1 berkata Tuhan kembali ke kotanya sendiri. Sampailah ia ke kotanya sendiri. Ini menjadi menarik, kotanya sendiri. Kalau saya mengajar pengantar PB, saya biasanya memberikan kuis sebelum perkuliahan di hampir setiap pertemuan. Jadi kalau 16 minggu satu semester dipotong UTS, UAS minggu tenang sekitar 14 pertemuan. Di luar kegiatan itu saya selalu bikin kuis di awal, bahkan termasuk hari pertama. Nah, biasanya di hari-hari pertama saya tanya yang basic knowledge gitu. Saya tanya misalnya Yesus lahir di mana? Yesus besar di mana? Yesus disalib atau mati di mana? Terus terakhir, apa yang menjadi kota kesukaan Yesus? Nah, kalau di mana Yesus dilahirkan, ya kalau kita sering merayakan Natal, kita tahulah lahir di Bethlehem. Terus kalau kita cukup sering baca Alkitab, tahulah dia besarnya di Nazaret. Kalau kita sering merayakan Paskah, tahulah kita di Jumat Agung di hari Paskah, Yesus mati di Yerusalem, dihukum di Yerusalem, walaupun kemudian dibawa ke Golgota. Tapi itu masih dianggap areanya Yerusalem. Nah, tetapi ini 3 gampang ketika saya nanya pertanyaan yang keempat, kota apa yang menjadi kesukaan Yesus? Ini yang seringkali jadi stumbling block, batu sandungan. Sejujurnya, kalau mahasiswa sekolah teologi saja tidak tahu, apalagi jemaat, begitu kan? Apalagi anggota jemaat. Maka ini menjadi menarik. Kenapa saya tanyakan ini? Karena di Markus disebut Kapernaum, di Matius disebut kotanya sendiri. Nah, Lukas nggak menyebut kota apa, tetapi Lukas mengatakan di pasal 5 ayat 12, banyak orang termasuk ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan. Yang berarti Lukas sudah bercerita Yesusnya udah ready di situ. Sementara Matius Markus menceritakan perjalanan Yesus masuk ke kota. Nah, waktu Yesus disebutkan tiba di rumah. Nah, Markus berkata, kai ekuste hoti eis oikon estin. Yang kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan Tuhan tiba di rumah. Atau dan Tuhan berada di rumah. Sebagian besar teks Inggris akan berkata, Jesus was in the house atau arrived in the house. Pakai kata in the house. Teks Jerman pun juga pakai im Haus war. Im Haus, in, house ya house, wa was gitu.
He was in the house dengan arti yang kurang lebih sama. Tetapi sebetulnya terjemahan ini tidak tepat sekali atau kurang tepat. Mengapa? Karena dalam teks asli tidak ada kata the, tetapi hanya di rumah. Jadi, tidak ada kata the dan kata di rumah, the house, seharusnya spesifik. Whose house, kira-kira begitu ya. Misalnya katakan Jesus arrived in the house, maka itu akan memicu pertanyaan, whose house, rumah siapa? Harusnya spesifik dong, Peter's house atau yang lain-lain. Nah, sebuah versi Inggris di Contemporary English Version dikatakan Jesus was at home. Dan sebetulnya dari segi tafsir ini lebih tepat. Karena akan sangat berbeda antara in the house, which is whose house, dengan at home. Dan sebetulnya dari segi tafsir kalau melihat istilah Yunani yang digunakan, lebih tepat at home. Artinya yang mau dimaksudkan oleh teks Yunani ini adalah bahwa Yesus tiba ke rumahnya quote unquote. Bukan rumah miliknya, tapi rumah di mana dia menjadi bagian darinya. Rumah di mana dia feel at home. Karenanya dia harus diterjemahkan bukan in the house, tetapi at home. Dia kembali ke rumahnya sendiri dalam pengertian rumah di mana dia nyaman. Maka kalau kita membuat kajian, saya pernah nulis satu artikel presentasi yang bicara sedikit tentang rumah. Ada perbedaan yang kentara antara rumah house dengan rumah home. Persoalannya memang kalau Indonesia dua-duanya rumah kan gitu ya. Makanya kita mesti menambahkannya dengan rumah di mana kita nyaman di situ ya. Rumah di mana kita tinggal sekarang belum tentu the house that we live there. Rumah di mana kita tinggal sekarang belum tentu menjadi our home gitu. Belum tentu kita at home di situ. Jangan-jangan rumah di mana kita tinggal neraka justru. Ketika suami sering ribut dengan istri, jadi neraka bagi keduanya, apalagi bagi anak-anaknya. Sehingga mereka mungkin memiliki rumah, tapi tidak memiliki house, tapi tidak memiliki rumah. Karenanya ketika di sini dikatakan dalam Contemporary English Version at home, dalam terjemahan, dalam tafsir atas teks yang asli yang ada, memang ini lebih tepat. Mengapa? Yesus kembali ke rumahnya. Mengapa? Karena Kapernaum menurut Matius kotanya sendiri. Yang menarik adalah waktu dia ke Nazaret, dia nggak disebut itu Nazaret sebagai kotanya sendiri. Tidak disebut. Waktu dia memberitakan Injil pada momen akhirnya ke Yerusalem, padahal di situ bait Allah, dan bait Allah disebut oleh Yesus sendiri rumah Bapakku. Bait Allahnya jadi rumah Bapakku, kata Yesus. Tapi kotanya, walaupun bagi orang Israel Zion City, kota suci, kota Sion. Tapi bagi Yesus bukan kotanya. Bukan kotanya sendiri. Padahal dia adalah Allah yang jadi manusia. Dan kehadiran Allah direpresentasikan secara khusus dalam Yudaisme di bait Allah. Bait Allah disebut rumah Bapa. Tapi Yerusalem tidak disebut sebagai kotaku sendiri. Yang disebut sebagai kotaku sendiri adalah Kapernaum. Kapernaumlah kotanya sendiri. Jadi walaupun Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, disalibkan di pinggiran di luar kota Yerusalem, kota kesukaannya, tempat tinggalnya adalah Kapernaum. Nah, ini kalau saya ajukan pertanyaan di kuis dengan mahasiswa saya yang keempat, ini tidak ada satupun yang pernah bisa menjawab dengan tepat. Kalau saya iseng tanya di gereja pun tidak ada yang bisa jawab dengan tepat kecuali pendeta yang studinya Perjanjian Baru. Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan tepat. Dan ini jadi menarik loh sebetulnya. Kapernaum menjadi kota kesukaannya. Mengapa? Why? Tadi ya. Karena ia mendapatkan penerimaan dari orang-orang, dari warga sekota itu. Dia diterima di situ. Dia di welcome di situ. Nah, kalau kita bawa dalam refleksi spiritual, baik personal, familial, apalagi eklesial, maka kita sebetulnya harus membangun personal living kita, familial living kita, ecclesial living kita menjadi kehidupan di mana kita menerima Yesus. Yesus di welcome, diterima
di situ. Tentunya kalau di situ dia sebagai pribadi, sebagai sosok yang kasat mata terlihat, welcome-nya jelas. Lalu bagaimana dalam konteks personal living, familial living, ecclesial living kita menerimanya? Nah, ini yang justru menjadi percakapan kita pada saat ini. Karena konteks tadi yang di awal saya katakan bukan terkait pengampunan dosa, bukan penyembuhan orang sakit atau pemulihan, tapi sebetulnya lebih ke pengampunan dosa. Justru di sini akan nampak bagaimana menerima Tuhan dalam keterbukaan sehingga dia nyaman dan menganggap Kapernaum sebagai kotanya. Baik, ini menarik ya. Apa yang dimaksud dengan ke kotanya sendiri, dan kita diajak untuk menelusur begitu ya, bahwa Kapernaum menjadi semacam kota favorit. Dan betul. Dan ini clue dan ini petunjuk yang menarik. Kenapa? Karena dia diterima begitu ya. Orang banyak welcome padanya, dan persis di kotanya sendiri itu ya, di Kapernaum dia menyatakan ya peristiwa yang luar biasa ya. Ini tentang orang lumpuh yang dipulihkan, orang lumpuh yang disembuhkan. Namun sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu, peristiwa besar macam apa ya yang Tuhan Yesus tunjukkan di kotanya sendiri. Kita akan ulik di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Matius 9 ayat 1-8 dengan judul Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa dari Matius 9 ayat 1-8 dengan narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang PhD. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita masuk di segmen kedua ya Pak Pendeta. Menarik nih, setelah di segmen pertama kita diajak untuk menelusur dan menebak, ayo kotanya sendiri itu dimaksudnya apa? Apa kota favorit Yesus? Kapernaum. Dan di kota ini ia menunjukkan peristiwa yang besar. Berkaitan dengan orang yang lumpuh ini, siapa orang yang lumpuh ini dan persisnya kondisi seperti apa yang ia alami? Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Kapernaum menjadi kota kesukaan, dan ini sejalan dengan Matius 4 ayat 13. Di situ dikatakan katokesen eis Kapernaum. Yesus menetap ke dalam Kapernaum. Eis itu menunjukkan perpindahan gitu ya. Jadi dari luar kota-kota yang lain, kemudian Yesus masuk ke Kapernaum dan menetap di situ. Di pasal 4 ayat 13 menunjukkan Yesus menetap. Kemudian di Markus pasal 2 disebutkan Kapernaum. Di Matius pasal 9 ayat yang pertama dikatakan kotanya sendiri. Jadi jelas bahwa ini jadi kotanya, jadi kesukaannya karena dia feel at home di situ. Nah, keberadaannya di Kapernaum ini tidak bisa dirahasiakan. Karena dia menetap di situ dan dia mengadakan banyak mukjizat, dia diterima oleh banyak orang di situ, dan ini juga menunjukkan penerimaan yang masif. Dan bayangkan
kalau kita lihat di sini ayat 1 dan 2, ketika dia sampai di kotanya, dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh dan seterusnya. Kemudian di situ dikatakan ada beberapa ahli Taurat, kemudian ada orang-orang lain. Ayat 8, banyak orang yang melihat hal itu. Nah, Matius tidak terlalu bombastik dalam bercerita tentang orang-orang yang datang, tapi Markus ceritanya menjadi begitu bombastik. Karena di versi Markus, orang banyak yang datang ini sedemikian banyak sampai rumah dipenuhi, rumah di mana Tuhan feel at home tadi, kemudian dipenuhi orang banyak. Sekali lagi saya katakan, ini rumah bukan rumah miliknya, tapi rumah di mana dia at home, begitu ya, bukan punya dia. Kemudian orang banyak datang. Kalau misalnya saya bertamu ke Ibu Santi dan kemudian ternyata banyak saudara saya di komplek Ibu, tuh orang datang berbondong-bondong ke rumah Ibu, pasti Ibu kesal ya. Dan ini sebetulnya sisi lain dari hospitality. Yang punya rumah digambarkan sebagai, saya suka menyebutnya sebagai hidden actors, dan hidden actors ini justru playing a significant role. Aktor yang terselubung ini memainkan peranan penting ketika dia menyediakan rumahnya untuk orang-orang boleh datang berjumpa dengan Tuhan. Ini bagian dari mengapa kemudian Tuhan feel at home, karena diterima sedemikian rupa. Ini mirip dengan kisah di Yohanes tentang orang Samar yang baik hati. Ketika ada orang yang dianiaya sedemikian rupa, ada penginapan dan dibawa kepada penginapan, dikasih duit, disuruh jagain, besok balik nanti akan diberikan lagi kalau kurang. Pemilik penginapan juga jadi hidden actor yang memainkan peranan yang sangat penting, tapi tidak dikisahkan lebih dari itu. Nah, pemilik rumah di sini juga tidak dikisahkan, tapi jelas ada ownernya dan kebersediaannya menyediakan rumahnya bukan hanya bagi Yesus, tapi bagi tamu-tamu Yesus, bagi para murid, juga bagi orang banyak. Ochlos begitu, menunjukkan hospitalitas yang luar biasa. Dan narasi Markus menunjukkan, menurut saya bombastik, karena rumahnya dipenuhi sampai tidak ada lagi tempat, sampai orang bahkan berdiri di samping pintu. Dan karena berdiri di samping pintu, ayat 2b dikatakan di Markus 2, tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Bayangkan crowdednya sebegitu sesaknya, nggak ada AC pula gitu. Ada AC saja sudah nggak ada gunanya itu AC kalau sampai sesak seperti itu. Nah, dalam kondisi itu datanglah orang lumpuh. Dia pasti sudah mendengar kabar bahwa ada Yesus, dan Yesus orang rabi, dan dia rabi yang penuh kuasa, mampu menyembuhkan sakit penyakit. Dengan dia tahu situasi rumah di mana Yesus berada, berarti ya dia bisa dikatakan tidak lagi sepenuhnya asing. Dia sudah dengar banyak, dia tahu rumahnya, dia tahu mesti pergi kemana, dia tahu keberadaannya. Sehingga selain dia tidak asing, betul-betul asing lagi, dia juga mungkin bagian dari warga Kapernaum, begitu ya. Nah, yang menarik, dari mana dia tahu berita tentang Yesus? Dari mana dia tahu itu Yesus yang bisa menyembuhkan segala macam? Sekali lagi, ada peranan hidden actor yang kedua. Berarti ada orang-orang yang menceritakan tentang Yesus, begitu. Nah, hidden actors ini sebetulnya yang harus kita mainkan peranan ini. Sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi hidden actors ini yang mungkin tidak di-acknowledge oleh orang-orang, tidak diberikan pengakuan, penghargaan apalagi, tapi justru kita memainkan peranan penting, jadi bridging the gap antara Allah dan umat yang membutuhkan Allah. Yang punya rumah, dia menyediakan rumahnya untuk sekian orang banyak, dia nggak pusing begitu banyak orang datang. Nanti ada kisah lagi, dia nggak bisa masuk lewat pintu, dia bobok dari atas, dia bersedia rumahnya dibobok sedemikian rupa. Dan ada hidden actor yang kedua yang memberitakan. Maka sebetulnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi memainkan peranan sebagai hidden actors itu dalam relasi Allah dengan orang-orang lain. Kita jadi hidden actors yang menjembatani ini. Ya, tentunya
Kalau kita perhatikan, si punya rumah nggak membuat hal yang luar biasa hebat kok. Itu bukan adikodrati, bukan supernatural, bukan hal yang luar biasa. Cuma ngasih rumahnya dipakai, tapi rumahnya tetap miliknya kan. Walaupun ya ada yang dihancurkan gitu. Yang satunya lagi juga hidden actors yang kedua kan cuma ngomong, ada Tuhan yang hadir, ada Yesus sang Rabi yang menyembuhkan. Cuma cerita saja, nggak ada yang apapun yang dia keluarkan menjadi kerugian material kan begitu ya. Tapi dia jadi jembatan untuk itu. Nah kemudian orang yang sudah mendengar tentang Yesus ini memiliki pengharapan. Ketika pintunya tertutup, dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi putus asa ketika pintu tidak bisa diterobos. Maka ketika bagaimanapun tidak bisa masuk ke dalam rumah dalam keadaan seperti itu, dia melibatkan 4 orang. 4 orang untuk menggotong. Nah 4 orang ini kalau kita lihat di Injil Matius, maka tidak ada narasi 4 orang itu. Tidak ada. Tidak ada narasi 4 orang, yang ada hanya di Markus. Nah kalau kita perhatikan kemudiannya, ia melibatkan 4 orang untuk menggotong. Kalau di Lukas itu, Lukas 5 ayat 17. Nah, saya buka dulu, Lukas 5 ayat 17. Ya, kalau di Lukas disebutkan beberapa orang. Di Markus disebutkan 4, di Matius narasi itu tidak diceritakan. Kalau kita pakai teori tadi, berarti Matius mengambil Markus tetapi mengadopsi cerita dan mesimplify cerita. Sementara Matius mengambil cerita hanya mengubah sebagian istilah terminologi 4 orang diganti dengan beberapa orang. Nah, kemudian kembali kepada kumpulan narasi ini, 4 orang itu sama seperti orang lumpuh tentu sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau dia nggak yakin Tuhan Yesus bisa nyembuhkan, buat apa repot-repot ngangkut orang gitu kan? Ngapain ngangkut tandu? Yang lebih menyedihkan, buat apa saya bobok rumah gitu kan? Nah walaupun tidak disebutkan secara tersurat, maka ini seperti menjadi lumrah. Tergambarkan juga di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Nah kemudian kita melihat di sini, bahkan kemudian rumah itu dibobok dan diturunkan. Maka ketika rumah itu dibobok, saya ngebayangin begini. Betapa kalau dibilang penuh sesak sampai di depan pintu berdiri orang, itu dibobok kan pasti jatuh ke bawah gitu. Tapi memang rumah saat itu, rumah umum saat itu tidak seperti sekarang. Bagian atasnya itu hanya campuran jerami dengan tanah liat, ya. Kemudian dikasih semacam penahan-penahan mungkin dari kayu atau bambu dan ditaruh di situ, begitu. Sehingga memang memboboknya tidak terlalu sulit gitu. Tapi itu tetap saja ada bongkahan-bongkahan tanah yang mengeras itu kan. Dan bisa dibayangkan kalau kita berimajinasi gaduhnya itu. Dan kalau si pemilik rumahnya kikir, pelit, atau merasa terganggu gitu ya, Rugi mana? rugi sekali, gue kerugian nih, gue mesti benerin lagi nih, aduh gimana sih nih. Dan mungkin setelah itu bisa meninggalkan Yesus. Yesus cuma bikin kerugian begitu, bikin susah, bahkan bikin kerugian material gitu ya. Nah karenanya dalam konteks modern, kita sebetulnya juga sering diperhadapkan, walaupun tidak persis sama, pada kerugian-kerugian material. Ketika kita menjadi orang percaya, kita akan juga diperhadapkan pada situasi kerugian-kerugian material. Di sini sebetulnya hidden actor ini menunjukkan kerelaannya mengalami kerugian demi kerugian material dan imaterial. Secara imaterial mungkin kesal bisa gitu, tapi material dan imaterial, kerugian yang dialami, nampak sekali bahwa hidden actor ini rela. Karenanya sebagai orang percaya yang kita pelajari di sini, kita juga mesti punya kerelaan itu, bahwa ketika kita menjadi orang percaya demi Kristus, tapi terutama bagi sesama, karena Tuhan kan nggak butuh apa-apa begitu. Yang butuh itu kan di kejadian itu orang lumpuh itu. Dalam konteks kita juga kan Tuhan nggak butuh apa-apa. Sebetulnya yang membutuhkan adalah sesama kan begitu ya. Nah karenanya saya berlanjut, saya melihat ada proses 3 tahap di sini. Proses 3 tahap. Yesus pertama berkeliling menyembuhkan, ya, keliling Galilea. Orang banyak datang disembuhkan. Setelah itu makin banyak datang. Ini proses 3 tahap yang terjadi, begitu, proses 3 tahap yang terjadi, sehingga puncaknya berkumpullah di rumah itu. Nah mereka berlima, 4 orang dengan 1 orang lumpuh tadi, bukan hanya mendengar, tetapi mereka
percaya. Maka kalau di Matius tidak ada, ya, di Matius tidak ada, tapi di Markus disebutkan. Bahkan sebetulnya di dalam Injil Lukas pun tidak disebutkan. Ya. Kalau di Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-19 hanya dikatakan karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah, membongkar atap, menurunkan orang dengan tempat tidur di tengah-tengah orang banyak. Setelah melihat mereka, Yesus berkata, "Hai saudara-saudaraku, dosamu sudah diampuni." Sementara kalau membuka Matius pasal 9, Tuhan langsung berkata, "Percayalah hai anakku," atau yang baru, "Teguhkanlah hai anakku, teguhkanlah hati, dosamu sudah diampuni." Nah, Lukas berarti mengikuti Markus, karena di Lukas disebutkan ayat 20, Yesus melihat iman mereka. Dan di Markus pasal 2 juga disebutkan bahwa Yesus melihat iman mereka. Di ayat yang ke-5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Saya mau sedikit underline di sini. Yesus tidak hanya melihat iman si orang lumpuh, Yesus melihat iman 4 orang yang lain. Dan ini sebetulnya menunjukkan kekristenan kita tidak boleh individual. Kekristenan kita itu haruslah sebetulnya komunal, begitu. Kekristenan kita harus komunal, bukan individual. 5 orang ini percaya, dan setelah percaya, Yesus bertindak. Yesus bertindak atas dasar iman mereka kepada Yesus. Maka percaya di sini bukan hanya pada cerita kehebatan Yesus, tapi percaya pada diri, pada sosok, pada pribadi Yesus. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan mau membantu, karenanya akan sia-sia. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan bantu. Tetapi karena mereka percaya, makanya mereka membantu. Nah, karenanya rekan-rekan sekalian, 4 orang ini memiliki kehadiran yang signifikan, yang juga sebetulnya mau menunjukkan pergumulan setiap orang percaya tidak seharusnya dibiarkan hanya menjadi pergumulan personal. Tidak boleh dibiarkan hanya jadi pergumulan personal. Ada model yang mau dihadirkan Tuhan di sini sebetulnya, bahwa pergumulan si orang lumpuh menjadi pergumulan kolektif 4 orang yang lain. Dia menggotong orang lumpuh ini bertemu Tuhan. Ketika mereka tidak bisa masuk, sudah sesak, mereka nggak putus asa. Ketika kita bergumul, kita bisa saja mentok pada momen tertentu. Tapi di sini tunjukkan jangan berputus asa. Tapi si orang lumpuh kalau dia sendirian, maka saya teringat pada kisah orang lumpuh di pinggir kolam Siloam. Ketika Tuhan datang ke kolam itu, Tuhan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Alih-alih berkata, "Tuhan, aku mau sembuh," dia malah berkata, "Tuhan, 38 tahun aku udah lumpuh nih." Dan malaikat suka datang ngaduk-ngaduk air kolam itu. Dan kalau malaikat datang, siapa yang pertama kena air kolam itu sembuh. Sementara saya nggak ada yang mengangkat saya ke kolam itu, sehingga aku nggak sembuh-sembuh. Dan saya berpikir, kalau seandainya katakanlah seminggu sekali malaikat datang, berarti kan setahun 52 kali. Dia 38 tahun, kalikan 52 kali, kok bisa sebanyak itu tidak ada orang yang mau membantu menggotongnya, nyemplung ke situ. Nah, ini cerita yang menarik, 2 cerita yang menarik karena dua-duanya bicara orang lumpuh. Yang satu ada 4 orang secara kolektif mendukung, membantu, menolongnya. Yang satu lagi enggak. Dan lihat dampaknya. Dampaknya berbeda sekali. Mengapa? Yang sendiri butuh 38 tahun. Dan sampai mesti Tuhan bekerja sendiri. Tuhan mesti datang sendiri. Ini sebetulnya, kisah ini sebagian besar orang berkata Tuhan ajaib menyembuhkan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi yang lain, Tuhan menemplak keegoisan orang-orang saat itu yang ada di kolam Siloam. Ini loh 38 tahun ada di sini, nggak ada satupun yang mau mengangkatnya. Sampai harus Sang Allah yang jadi manusia, Sang Inkarnasi Allah ini yang melakukan sendiri. Padahal ada medium yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Dan banyak orang di situ. Dan banyak pasti banyak gitu. Nah, ini 2 cerita yang kasusnya sama-sama lumpuh. Yang satu menunjukkan seperti apa seharusnya. Yang di sini Tuhan menemplak. Jadi dengan kata lain dari 2 narasi ini, yang dikehendaki oleh Allah adalah
Pergumulan individual haruslah jangan dibiarkan jadi pergumulan individual seterusnya, tapi menjadi pergumulan kolektif. Entah dalam skala kecil keluarga, atau dalam skala yang lebih besar, gereja, dalam persekutuan umat. Nah, ketika mereka menghadapi ini, mereka tidak berputus asa, bahkan sampai membobok atap. Dan ini dibuat, yang saya sudah jelaskan seperti itu, bisa dibayangkan kegaduhan, chaos yang terjadi, yang dikerjakan oleh mereka. Bisa dibayangkan ketika Tuhan lagi ngajar, jatuh tuh bongkahan tanah yang mengeras, jatuh lagi, kemudian diturunkan orang itu. Dan tentunya di situ waktu Tuhan, Alkitab berkata melihat iman mereka, tentu Tuhan kalimat itu ya formal, tapi itu sebetulnya secara tidak langsung menunjukkan kekaguman Tuhan. Oh, sampai segitunya mereka percaya, sampai segitunya. Dan kalau kita melihat kegaduhan itu secara imajinatif, ini menjadi perkara yang luar biasa, tapi Alkitab kita cenderung diam di situ. Walaupun kita ngerti ada konsekuensi logis tentunya. Nah, ketika Yesus melihat itu, Yesus dikatakan melihat iman mereka, yang saya bahasakan ulang, Yesus kagum dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ternyata Yesus bilang iman, tindakan, mau menerobos pintu nggak bisa, naik ke atas, dibobok segala macam. Tuhan bilang sebagai iman. Dengan kata lain, iman itu bertindak. Kita tidak bisa berkata saya percaya terus kita tidak berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berkata saya adalah anggota gereja kemudian saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berkata saya mengasihi Tuhan, saya tidak berbuat apa-apa. Saya mengasihi sesama tapi saya tidak berbuat apa-apa. Saya mencintai alam tapi saya tidak berbuat apa-apa. Atau bahkan ketika saya berbuat malah yang negatif, malah yang kontraproduktif, malah yang bertentangan. Ini berarti iman adalah tindakan. Iman hanya menjadi iman ketika ia aktif terekspresi dalam tindakan. Maka tindakan-tindakan kita, semua tindakan kita sebagai orang percaya haruslah mengekspresikan iman kita. Ia menjadi aktif ketika terekspresi dalam iman, dan karenanya ia seharusnya menjadi penggerak dalam kehidupan. Dengan kata lain, saya mau berkata, apapun yang kita kerjakan, apapun dalam segala aspek, haruslah didorong karena iman percaya kita kepada Allah. Dalam apapun, dalam bekerja, dalam berumah tangga, sekolah, termasuk dalam bergereja, membangun gereja, kalau ada pembangunan gedung gereja, atau apapun juga. Iman harus membawa kita dekat kepada Kristus. Iman harus membawa kita jadi berkat bagi orang lain. Pak Pendeta tadi sudah menyebutkan ya betapa semua hal yang kita kerjakan hendaknya kita kerjakan dalam sikap iman. Dan iman itu berkaitan dengan sikap aktif ya. Berarti berkaitan dengan tindakan. Nah, bagaimana Yesus merespons ya sikap aktif ya dari baik seorang lumpuh maupun juga orang-orang yang bersolidaritas terhadap dirinya. Kita akan mengulik itu di segmen yang ketiga dan berkaitan juga dengan judul kita Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kita akan ulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 9 ayat 1-8, diberi judul Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Apa respons Yesus pada sikap iman baik orang lumpuh maupun juga sikap iman dari orang-orang, ya 4 orang ini yang menunjukkan solidaritasnya? Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Dalam konteks ini, ketika mereka melakukan semua perkara yang Matius tidak menjelaskannya, Lukas dan Markus yang menjelaskannya, dan ini sebetulnya bombastik begitu ya. Tapi yang menarik justru Yesus menjadi takjub dengan apa yang mereka perbuat, dan ketakjuban Yesus atas yang mereka sudah kerjakan bagi Yesus itu adalah iman. Ya, iman. Yang karena tadi saya katakan iman sebetulnya haruslah proaktif. Iman itu bertindak. Nah, kemudian ketika melihat mereka beriman, Yesus merespons iman mereka. Iman dan respons Yesus terhadap iman ini memenuhi Injil Markus. Saya pernah membahas dalam satu seminar tentang iman dalam Injil Markus, dan ternyata memang di banyak buku Biblika, PB, banyak pakar yang mengatakan tema utama Injil Markus justru adalah iman. Tema utama Injil Markus justru adalah iman, karena dipenuhi di dalam segenap ceritanya dipenuhi dengan tema iman. Menjadi tema utama, kalau tidak dikatakan satu-satunya tema, ya salah satu tema utama. Nah, respons tanggapan Yesus tidak dinyatakan langsung dengan menyembuhkan. Yesus langsung bilang sembuh. Kalau di Matius, Yesus langsung bilang sembuh. Yesus langsung melakukannya tanpa ada narasi yang bombastik tadi. Tapi kalau di Lukas narasi itu ada, di Markus narasi itu ada. Nah, kemudian Yesus menanggapinya bukan dengan berkata sembuhlah. Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang di Matius, kalau versi TB1 percayalah, TB2 teguhkanlah. Ya. Namun dalam Matius, Markus, Lukas sama narasinya, hai anakku, dosamu diampuni. Nah, saya barusan secara sekilas mengecek lagi dalam teks Yunani, memang ada 2 versi juga di Injil Matius seperti halnya di Injil Markus. Dalam hal apa? Dalam hal pernyataan dosamu sudah diampuni. Di dalam Injil Markus ada 2 versi. Versi Yunani yang pertama berkata dosamu diampuni dalam bentuk present, passive present. Dosamu diampuni. Ada juga yang berbentuk perfect, dosamu sudah diampuni. Nah, Matius juga begitu. Ada yang bentuk perfect, dosamu sudah diampuni. Ada juga berbentuk present, dosamu diampuni. Saya sedikit banyak menguasai teks ini karena ini bab pertama dari disertasi saya. Dari disertasi yang sudah dicetak jadi buku dari 2016 di Berlin. Dan saya membahas bagian ini dalam disertasi. Jadi saya teliti betul-betul, saya kaji betul-betul, dan ini menjadi menarik. Mengapa menarik? Karena versi Yunani yang bicara bentuk present dengan versi Yunani yang bicara bentuk perfect sebetulnya seimbang. Nah, LAI nampaknya lebih menyukai mengambil yang bentuk perfect. Sebagian terjemahan Jerman mengambil bentuk perfect, sebagian lagi present. Inggris juga begitu. Jadi ada yang mengambil present, ada yang mengambil perfect. Tapi kalau lihat teks asli memang ada 2. Ada teks Yunani yang menggunakan perfect, ada teks Yunani yang menggunakan present. Nah, biasanya di kelas juga saya jadikan ini salah satu teks yang menarik untuk ditafsir. Ada perbedaan sebetulnya Ibu Pendeta kalau kita pakai present dengan perfect. Tapi ada sedikit yang menggunakan bentuk futur. Jadi dosamu akan diampuni. Kalau bentuk futur itu jadi profesi. Karena belum terjadi. Berarti dia hanya nabi. Kalau bentuk perfect sudah, berarti sudah terjadi sebelumnya. Sehingga Yesus hanya deklarator. Dan itu kalau di perjanjian lama sebanding dengan imam. Ketika umat datang memohon ampun, maka imam mewakili Allah berdasarkan Taurat bahwa dosanya sudah diampuni. Nah, kalau dia pakai present, maka dia bukan jadi orator atau berprofesi atau jadi nabi, bernubuat, bukan juga imam jadi deklarator. Kalau present, maka dia menjadi deklarator sendiri. Dia jadi forgivernya, dia jadi pengampunnya.
Bukan deklarator berdasarkan Taurat, berdasarkan firman Allah di Perjanjian Lama, tapi deklarator sebagai sang pengampunnya sendiri. Dan kalau dalam disertasi saya ini disebut passivum divinum, divine passive, di mana nggak ada subjek kan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Real subjeknya kan nggak ada. Kalau kita balik, seseorang mengampuni dosanya, kan begitu. Lalu seseorang ini siapa? Nah, dalam penelitian disertasi saya katakan yang mengampuni karena bentuk subjek, bentuk pasif dan tanpa subjek ini sebetulnya kompleks, Bapa dan sekaligus sang anak, yang menunjukkan sang anak berkuasa mengampuni dosa. Jadi bentuk passivum divinum dipakai kalau subjeknya kompleks, tidak satu, tidak singular, yaitu Bapa dan anak begitu. Nah, di sini kalau kita mengecek teks Yunani, tadi saya katakan dua-duanya ada, tapi yang lebih banyak sebetulnya adalah yang menggunakan present, dan yang paling tua cenderung bentuknya present. Yang paling tua ada juga yang pakai perfect. Nah, dari 3 model yang ada, maka sebetulnya dari segi tafsir lebih tepat menggunakan present. Karena Yesus sedang menyatakan pemberian pengampunan pada orang itu. Mengapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat sesudahnya, baik di Markus maupun di Lukas dikatakan anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan di ayat Matius pasal 9 ayat 6 itu juga dikatakan ketika ahli-ahli Taurat berkata, ia menghujat Allah. Kalau di Markus ditambahkan, bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Di Matius dia tidak ada. Di Lukas itu ada. Ya, di Lukas kalau kita lihat kembali pasal 5, maka kita akan menemukan di situ ayat 21. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi dalam hal narasi ini Lukas cenderung mirip dengan Markus, Matius cenderung jauh lebih ringkas. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 pasal 9 di Matius, dia berkata, supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, kalau di Markus dia hanya disebutkan 2 kali. Ayat 2, dosamu sudah diampuni. Kemudian ayat 5, dosamu sudah diampuni. Tapi kemudian ayat 6, anak manusia mengampuni dosa. Ya. Nah, yang menarik adalah ada bentuk pasif tanpa subjek, baik di Matius dan juga di Markus dan Lukas. Ada juga bentuk aktif yang dengan subjek. Yang menarik adalah bentuk aktif dengan subjek adalah anak manusia. Jadi ini tidak meragukan, tidak debatable, tidak bisa diperdebatkan. Yesus jelas menyatakan dia punya kuasa mengampuni dosa. Lalu bagaimana dengan bentuk yang pasif tanpa subjek? Berarti kolaborasi antara Allah atau Bapa dengan anak. Sehingga kemudian Yesus mau menyatakan ada semacam kesepakatan antara Bapa dengan anak dalam hal pengampunan dosa ini. Adalah kehendak Bapa dan anak untuk dosa ini diampuni atau untuk memberikan pengampunan pada dosa. Nah, di sisi yang lain bentuk aktifnya untuk menegaskan Yesus juga punya otoritas itu gitu. Dan ini menunjukkan kesetaraan itu. Nah, ini respons yang sebetulnya luar biasa, sangat kuat. Ketika yang datang orang yang lumpuh butuh apa sebetulnya? Disembuhkan. Orang lumpuh itu butuh disembuhkan. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam. Orang yang lumpuh ini membutuhkan pengampunan. Seringkali juga ini jadi realitas hidup kita di dalam segala permasalahan yang kita hadapi dan kebutuhan-kebutuhan di dalam masalah-masalah itu. Yang terpenting yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengampunan, diampuni. Dan itulah yang sebetulnya memulihkan jiwa kita. Nah, ini respons Yesus gitu. Ketika melihat imannya, Yesus merespons begitu, dosamu diampuni, dan kemudian baru setelahnya Yesus menyembuhkan. Dan ketika Tuhan berkata imanmu, Tuhan tidak berkata hanya pada orang lumpuh, tapi pada 4 orang yang menggotongnya juga termasuk di dalamnya. Nah, karenanya saya ingin menjelaskan beberapa pokok. Waktu Tuhan bilang, yang pertama, hai anakku. Wah, ini perkataan luar biasa. Kata anak dari teknon kepada orang lumpuh, yang sebenarnya orang asing, ya bukan keluarga begitu. Memberikan indikasi justru ini ucapan penyambutan.
Jadi Tuhan menyebut Kapernaum sebagai rumah karena Tuhan di-welcome, disambut, diterima dengan terbuka. Juga karena Tuhan melakukannya. Sehingga dia respons dua arah. Tuhan membuka diri kepada mereka, Tuhan menyambut mereka, dan mereka menyambut juga Tuhan. Sehingga kemudian ada pertemuan di situ dan Kapernaum jadi kota kesukaan Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkata, anakku, hai anakku, maka ucapan penyambutan ini ya bisa kita katakan memenangkan keyakinan orang yang lumpuh tersebut kepada Yesus. Dia sudah mendengar, dia percaya, justru iman percaya makin dibangun begitu. Walaupun keadaannya serba tidak mungkin, pintu ketutup, mesti bobok segala macam, tapi dia percaya dan justru Tuhan makin menguatkan iman percaya di tengah pergumulannya. Sehingga Yesus memenangkan keyakinan orang lumpuh tersebut kepada Yesus, dan pada saat yang bersamaan ketika Tuhan bilang hai anakku, ini disambut dalam keluarga Yesus, family of Jesus gitu, atau family of Christ, disambut dalam keluarga Yesus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kemudian membangun hubungan yang dekat, dan yang mendekatkan diri siapa? Tuhan. Dan ini sebetulnya bagian dari respons iman, respons terhadap iman mereka tadi. Tuhan merengkuh mereka untuk masuk dalam keluarga Tuhan. Setidaknya hubungan ini dibangun oleh Yesus, sang pembuat mukjizat, untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Dia yang membutuhkan, yang diperagakan oleh Yesus. Dan ketika dia datang kepada Yesus dengan iman, ini yang terpenting sebetulnya. Bukan disembuhkan. Kalau kita tarik lebih jauh, bukan sekedar diselesaikan dari masalah, pergumulan dijawab, sakit disembuhkan, kekurangan ekonomi diberkati berlimpah. Bukan di situ. Yang terpenting justru ketika dia datang dengan iman kepada Yesus, dia menjadi bagian dari keluarga Yesus. Menjadi bagian dari keluarga Yesus, keluarga besar Yesus, itu yang terpenting sebetulnya. Itu yang mengikat kita di dalam gereja, tapi juga mengikat kita dengan semua. Mengapa? Karena kemudian di Efesus dikatakan Yesus bukan cuma kepala gereja, tapi kepala segala sesuatu. Kalau Yesus jadi kepala segala sesuatu dan kepala gereja, dan kita bagian dari gereja, maka kita juga melalui Yesus sebetulnya menjadi bagian dari segala sesuatu itu. Tapi melalui Yesus begitu, melalui Yesus. Sehingga karenanya kalau Yesus merengkuh semuanya, maka kita juga harus merengkuh semuanya. Karenanya kalau kita direngkuh oleh Yesus karena iman kita kepadanya menjadi bagian dari keluarga Yesus, kita sebaliknya nggak boleh mendorong orang keluar. Apapun dasarnya gitu, nggak boleh mendorong orang keluar gitu. Apalagi cuma perbedaan tertentu, politik lah, denominasi, etnis, ras, segala macam, tidak boleh sama sekali. Karena kalaupun misalnya kita bergereja berbasis suku, dia tidak boleh menjadi benteng yang menghambat orang untuk masuk ke dalam yang berbeda dengan suku kita gitu, ras kita dan seterusnya. Itu yang pertama yang menarik. Kita menjadi bagian dari keluarga Kristus. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, dosa-dosamu sudah diampuni. Ini menunjukkan walaupun dia punya kebutuhan secara fisik kelihatan yang dibutuhkan kesembuhan, Yesus justru melihat kebutuhan terdalam pertama-tama dan terutama adalah batin atau manusia batiniah ini perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Yang terpenting relasinya dengan Allah, yang kemudiannya terdampak pada relasi dengan sesama, perlu dipulihkan. Kalau si orang lumpuh di kisah Matius 9 ini punya 4 orang, yang di Siloam tidak punya. Begitu. Dan dari sini terlihat sekali bahwa relasi dengan Allah dan kemudian dengan sesama betul-betul perlu dipulihkan. Di sini dia perlu diampuni, dan ini membedakannya dengan kisah kesembuhan yang lain yang Tuhan Yesus langsung lakukan. Ada cukup banyak Yesus berkata bangkitlah, sembuhlah, berjalanlah dan seterusnya. Tapi khusus di sini ini pembedanya. Tuhan melihat dalam kedalaman batin ia perlu diampuni, dan dalam kisah ini terjadi semacam proses kesembuhan yang extended atau diperpanjang. Tuhan seperti menunda, gak langsung bangkit. Sebetulnya kalau kita lihat kisah ini kan, ya dia begitu saja gampang. Tapi dia extended gitu. Seperti dia menunda. Seperti dia menunda itu untuk kemudian terjadi dialog batiniah antara orang lumpuh dengan Allah. Sehingga ia membuka dirinya. Dan ini mirip dengan cukup banyak kejadian di keempat Injil.
nampaknya menjadi karakteristik Yesus. Yesus itu kalau menurut saya ahli dalam menunda. Ahli dalam menunda. Kita di era modern ini senangnya semuanya serba cepat, serba tepat, serba akurat, plek 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 gitu. Ya. Tapi kalau kita baca Injil, Lazarus yang sakit, Tuh. Marta udah capek-capek jemput Tuhan. Harusnya Tuhan segera, tapi Tuhan menunda-nunda. Besoknya baru pergi, ketika sampai si Lazarus sudah berapa hari mati gitu. Tapi penundaan itu justru menghasilkan mukjizat yang jauh luar biasa. Kalau seandainya Marta memanggil Tuhan untuk segera datang, terus Tuhan langsung datang dalam kondisi si Lazarus masih sakit, maka ketika dia disembuhkan dari sakitnya akan berbeda dampaknya dengan dibandingkan ketika dia sudah mati dan dibangkitkan. Sehingga berita tentang kemesiasannya menjadi lebih efektif ketika dia mati dan dibangkitkan. Serupa dengan Yairus perempuannya. Ketika Tuhan selesai khotbah di tepi pantai yang kesukaan Tuhan tadi itu, datanglah anak buah Yairus kemudian membawa. Di tengah jalan ada perempuan pendaran yang nepok pundak Yesus yang berkata, asalku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Dan Tuhan alih-alih cepat-cepat pergi ke Yairus malah berdialog dengan perempuan ini. Itu lagi-lagi penundaan gitu. Jadi menurut saya sering berkata bahwa Jesus is the master of delay. Yesus justru jadi ahli dalam menunda-nunda gitu. Si perempuan pendarahan Tuhan ajak diskusi supaya apa? Anak Yairus mati. Mati, dan setelah mati baru dibangkitkan begitu, sehingga efeknya kurang lebih sama dengan Lazarus yang ditunda-tunda, Tuhan tunda-tunda untuk datang supaya efek dari mukjizat yang terjadi jauh lebih besar. Dan kalau saya bawa ke dalam kehidupan kita setiap hari, ketika misalnya apa yang kita inginkan tidak tercapai, Marah, protes. kita bisa marah. Ketika kita nggak naik pangkat, kita bisa marah. Ketika kita nggak dapat promosi, kita nggak naik gaji, nggak macam-macam. Apa yang kita inginkan tidak terjadi, kita marahnya luar biasa. Tapi coba bandingkan dengan semua kisah yang sudah kita ulik ini. Apalagi yang 38 tahun lumpuh. 38 tahun dia menunggu. Kita kan sering hanya melihat kejadian dia sembuhnya. Kejadian dia bangkit. Kejadian dia dapat berkat ini. Kita nggak lihat proses panjangnya. Perempuan pendarahan 12 tahun pendarahan. Orang yang lumpuh 38 tahun dia lumpuh. Lazarus mesti mati dulu. Anak Yairus mesti mati dulu. Dan semuanya lagi. Karenanya kalau misalnya secara reflektif begitu, ada hal-hal yang kita inginkan tidak tercapai, kita harus mesti belajar memahami bahwa memang Tuhan menginginkan penundaan itu terjadi. Ini yang harus kita pahami untuk apa? Nah, itu yang secara personal harus kita geluti masing-masing begitu. Ada yang ingin Tuhan nyatakan lebih dari apa yang mau disampaikan dari sini, itu yang kita harus ambil gitu. Intinya adalah Tuhan adalah ahli dalam menunda. Untuk apa? Kebaikan, kemuliaan Allah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kata diampuni. Bukan sudah diampuni seperti teks Indonesia menggunakan bentuk masa kini yang punya makna berbeda jika waktunya perfect atau futur. Bila futur, dosanya belum diampuni, baru akan diampuni, dan Yesus hanya menyampaikan pesan yang bersifat nubuat. Dalam hal ini Yesus jadi cuma nabi, hanya jadi penyampai profesi begitu ya, nubuatan. Dan apakah Yesus hanya seorang nabi? Banyak orang pada zaman Yesus hidup hanya menganggap Yesus nabi, begitu ya. Jika disampaikan dalam bentuk lampau, Yesus hanya menjadi deklarator, mendeklarasikan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Jadinya legalistik. Dalam hal ini Yesus jadi seperti imam. Dan seperti imam-imam lainnya di bait Allah, mereka menyampaikan pengampunan dosa dari Allah kepada umat berdasarkan Taurat Musa. Nah, otoritas pengampunan jadinya terletak pada Allah melalui Tauratnya, dan imam hanya menyampaikannya. Apakah Yesus hanya seorang imam? Ya, Yesus dipahami sebagai imam, di Ibrani juga disebut imam besar menurut aturan Melkisedek. Tapi apakah Yesus hanya seorang imam? Nah, kata diampuni dengan bentuk present yang tadi juga sudah saya jelaskan menunjukkan bahwa saat itu juga Yesus menjadi pengampun. Yesus sendiri yang memberikan pengampunannya. Nah, saat Yesus mengucapkannya, ia tidak sedang bernubuat, ia tidak sedang menyampaikan pengampunan sesuai Taurat sebagai entah nabi atau imam. Maka saat Yesus mengucapkannya, saat itu juga orang lumpuh diampuni dosanya. Yesus tidak sedang bernubuat, tidak sedang mendeklarasikan pengampunan. Yesus
sedang mengampuni. Dan saat itu juga orang lumpuh itu diampuni. Tapi ucapan yang otentik, otoritatif ini tidak disampaikan Tuhan hanya untuk orang lumpuh ini, tapi juga kepada semua pendengar yang hadir saat itu, termasuk ahli-ahli Taurat yang turut hadir. Karenanya mereka bereaksi, ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus kemudian bertanya, mana yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah, menurut para pemirsa, rekan-rekan sekalian, mana yang lebih gampang? Berkata dosamu sudah diampuni, atau berkata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ini sebetulnya pertanyaan yang relatif filosofis. Kalau hanya mengucapkan, maka dosamu diampuni lebih mudah. Mengapa? Karena nggak butuh bukti. Sebaliknya berkata bangun, angkat tilammu, berjalanlah lebih sulit karena membutuhkan bukti. Kalau dia nggak bangun berarti saya salah dong, saya bohong dong, saya nggak tepat dong, saya palsu dong, dan seterusnya. Tetapi untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang diucapkan, maka antara mengampuni dan menyembuhkan adalah lebih sulit mengampuni. Mengapa? Karena yang bisa mengampuni hanyalah Allah. Bagi orang Yahudi hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan kalau ada seorang manusia mengampuni dosa manusia lainnya, bagi orang Yahudi menyamakan dirinya dengan Allah atau menghujat Allah, blasfemi, yang akibatnya dihukum mati dengan dirajam. Itu sebabnya waktu Yesus ngomong begini, sebetulnya ada risiko dia dihukum. Yang berarti dia proaktif menjemput bola. Untuk apa? Untuk nasibnya yang dia tahu bahwa dia akan mati sengsara, yang kemudiannya dia nubuatkan di Markus pasal 8 ayat 29 dan seterusnya. Nah, Yesus kemudian menunjukkan dia adalah anak manusia, istilah yang untuk dirinya untuk mengampuni dosa. Nah, orang yang lumpuh itu karenanya memperoleh pengampunan dosa sekaligus kesembuhan saat itu juga. Nah, ketika Yesus sebut dirinya anak Allah, anak manusia yang sebetulnya berarti sepadan dengan anak Allah atau Mesias, menunjukkan kerendahan hatinya sebagai manusia biasa, ya, sebagai manusia biasa. Walaupun maknanya jadi bercabang ketika dia sebut anak manusia, dia merujuk Daniel 7:13, di mana penglihatan Daniel ada anak manusia dari awan-awan naik ke surga. Sehingga ini bukan sekedar anak manusia biasa. Maka ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, ia bukan memberikan nubuat pengampunan, mengampuni pada dirinya sendiri dengan otoritas dirinya sendiri. Nah, walaupun perikop ini berbicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan, tema utamanya karenanya bukanlah kesembuhan, tema utamanya adalah pengampunan dosa. Karena di situ dinyatakan betul siapa Yesus. Dan ahli Taurat juga ngerti maksudnya Tuhan, karenanya mereka menuduh Tuhan menghujat Allah yang berujung pada hukuman mati seharusnya. Nah, perikop ini karenanya memiliki tema utama pengampunan dosa. Yesus tidak serta-merta menyembuhkan, melainkan mengampuni dosa, dan kesembuhan jadi hanya sarana. Sarana Tuhan Yesus untuk menyatakan pengampunan kepada orang lumpuh tersebut, sekaligus menunjukkan kuasanya mengampuni dosa sebagai anak Allah. Nah, sebagai penutup, rekan-rekan sekalian, saat ini di mana posisi kita? Apakah kita sebagai orang lumpuh yang beriman atau percaya kepada Yesus Kristus, apakah kita bisa menaruh diri kita dalam posisi itu? Ataukah ahli-ahli Taurat yang walaupun pintar, mengerti banyak hal termasuk kitab suci, tapi kita malah tidak percaya? Seharusnya kita menjadi mengambil sisi dari orang yang lumpuh seharusnya. Oleh karena itu, jika kita memang beriman, maka iman itu harus aktif. Iman itu harus terekspresi dalam perbuatan yang jadi motor penggerak dalam kehidupan bagi kemuliaan Allah terhadap sesama dan segenap alam. Dan iman itu harus membuat kita bertindak, tidak bisa pasif, harus selalu proaktif. Dan iman itu berarti melakukan firman Allah bagi kemuliaannya. Nah, Allah merespons iman kita, ia mengampuni, ia memulihkan, ia menyembuhkan, ia menjadikan kita utuh kembali. Yang kemudiannya kita juga harus mengampuni orang-orang lain, dan kemudian bersama-sama dalam pemulihan yang Allah berikan, sambil juga memelihara alam supaya alam tetap turut dalam anugerah pemulihan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
iman itu harusnya menjadi motor penggerak ya dalam setiap laku, tindakan, dan karya kita. Dan yang penting adalah yang paling utama bukan hal-hal yang sifatnya tuh hanya di mata ya. Ketika kita sakit kita mau cepat disembuhkan. Ketika kita mengalami pergumulan, cepet-cepet dong Tuhan langsung jawab begitu ya. Tapi kita membiarkan masa-masa di mana kita memang harus bertekun, bersabar. Kita bergaul sungguh-sungguh akrab dan melihat Tuhan akan sedang menyatakan kuasanya yang jauh lebih besar. Ya. Dari mana kita tahu? Makanya harus kita bergaul intim akrab dengannya supaya kita bisa bersabar, bertekun, bahwa kesabaran dan ketekunan kita itu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, Begitu ya. betul sekali. Tidak pernah sia-sia. Sejauh kita mau bertekun terus di dalam Tuhan dan menyaksikan Ia sedang menyatakan kemuliaannya. Dan kemuliaannya itu dinyatakan ya lewat narasi yang tadi kita baca. Orang lumpuh dipulihkan bukan sekedar fisiknya, tetapi relasinya dengan Tuhan itu dipulihkan, dia dengan manusia juga dipulihkan. Dan karena itu sahabat, dalam hidup kita rasanya kurang pas begitu ya. Kalau misalkan kita justru membuat ataupun buat ya orang-orang lain di sekitar kita dorong keluar, kita alienasi mereka, kita pinggirkan mereka. Wong Allah sendiri berkenan dalam Yesus Kristus membawa kita masuk ya sehingga kita mengalami anugerahnya. Karena itu kita seharusnya tidak dapat mendorong orang keluar dari anugerahnya. Kita justru diajak untuk merangkul ya sesama kita, bahkan juga segala sesuatu ya yang Tuhan sudah anugerahkan supaya semuanya, segala makhluk bisa mengalami sungguh ya anugerah Tuhan. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat, boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan tayangan YKB GKI TV terkini. Kita hendak menutup episode ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta boleh menutup dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami belajar tentang narasi yang begitu memikat. Tuhan menggunakan kisah orang yang lumpuh untuk mengajari kami tentang pengampunan dosa. Mungkin kami dalam posisi orang lumpuh, Tuhan kiranya terus membantu menolong kami untuk tetap setia pada Tuhan, tetap menjadi percaya pada Tuhan. Mungkin kami bukan orang lumpuh. Kalau ada di sekitar kami orang yang lumpuh, biarlah kami menjadi keempat orang yang menolong orang lumpuh tadi. Kami bukan membuang, kami bukan mengacuhkan, tapi kami justru bersatu hati dengan mereka yang sedang mengalami pergumulan dan turut beriman bersama-sama menghadapi pergumulan itu di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk semua yang Kau sampaikan. Biarlah menjadi bekal dalam kehidupan spiritual kami sehari-hari. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.